Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini, hari Rabu pagi 20 Rabiul Tsani 1438 Hijriah, kita duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, petunjuk, ketakwaan, sifat iffah dan kekayaan. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, setiap hari Rabu pagi menjelang siang, kita di Roja TV yang bekerja sama dengan studio dakwahsunnah.com di kota Banjarmasin senantiasa mengadakan kajian rutin membaca kitab Tanbihat ala Ahkamin Takhtassu bil Mu'minat yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Dan kita masih pada apa yang disebutkan oleh penulis, yaitu pada Al-Faslu Tsani, pada bab yang kedua, fi bayani ahkamin takhtassu bit tazayyunil jismi lil mar'ah. Penjelasan tentang hukum-hukum menghias diri bagi wanita. Pada bab ini maka dijelaskan oleh penulis dua poin. Poin yang pertama yaitu wanita dituntut melakukan beberapa khisalul fitrah, etika agama yang dikhususkan dan layak untuk dilakukan oleh seorang wanita muslimah. Ini sudah kita bahas. Kemudian poin yang kedua yaitu wanita dituntut dan diperintahkan berkenaan dengan perihal rambut dan juga kedua alis mata dan juga hukum memakai pacar dan menyemir rambut. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwasanya seorang wanita muslimah dalam perihal rambutnya, maka salah satu yang diperhatikan dalam perihal rambut adalah bentuk sisiran rambut. Bentuk sisiran rambut. Kita sudah sampai kepada halaman 32, yaitu penulis menyebutkan dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bentuk sisiran rambut yang dilarang. Saya bacakan kembali hadis yang beliau bawakan sebagai dalil bentuk sisiran rambut yang dilarang untuk wanita muslimah. Di halaman 31 penulis hafizahullahu ta'ala berkata, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi haditsin tawilin qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis yang panjang, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sinfani min ahlin nar lam arahuma. Dua golongan manusia dari penduduk neraka yang aku belum pernah melihat keduanya sebelumnya. Qaumun ma'ahum siyatun ka'adznabil baqar yadhribuna bihan nas. Satu kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi, yang dengannya mereka mencambuk orang-orang golongan lain orang-orang. Kemudian
wa nisaun kasiyat 'ariyat. Dan golongan lain para wanita yang berpakaian telanjang, ma'ilat mumilat. Mereka melenggak-lenggok kepala mereka seperti punuk unta yang tengkuk, ka'asnimatil bukhtil ma'ilah, la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium wanginya. Ru'usuhunna wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Wangi surga itu tercium dari jarak sekian dan sekian, dalam tanda kurung menunjukkan jarak yang sangat jauh. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas hadis ini, ya, dan saya ingin mereview kembali apa yang sudah kita ingin bahas. Di sini penulis membawakan dalil dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini tentang sisiran atau bentuk sisiran wanita muslimah yang diharamkan. Kita bahas hadis ini, dua golongan manusia dari penduduk neraka. Maksudnya adalah siapa yang melakukan perbuatan di bawah ini maka diancam menjadi penghuni neraka. Jadi dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW memberitakan tentang dua golongan manusia yang belum beliau pernah lihat, ya. Berarti beliau di zaman beliau tidak ada dua golongan ini. Dan ini adalah hadis ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena disebutkan dari penduduk neraka. Dan dosa di bawah ini berarti menunjukkan dosa besar karena diancam dengan menjadi penduduk neraka. Yang aku belum pernah melihatnya. Kata yang dimaksud dengan yang aku belum pernah melihatnya, keduanya sebelumnya, maksudnya adalah ini dua kelompok yang belum pernah ada muncul di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adanya sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dua kelompok ini disebutkan oleh para ulama sebagai, jika muncul, sebagai tanda-tanda kiamat as-sughra. Tanda-tanda kiamat as-sughra. Satu kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi, yang dengannya mereka mencambuk orang-orang. Ini adalah golongan pertama dari manusia yang dua tadi. Suatu kaum yang mencambuk, membawa cambukan seperti ekor sapi, mencambuki manusia. Dan yang dimaksud dengan kaum ini adalah yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang, kekuasaan, dan mereka memukuli rakyatnya atau orang-orang di bawahannya dengan kezaliman tanpa kebenaran. Ya, ini yang dimaksud. Coba perhatikan perkataan Imam Nawawi rahimahullah terhadap makna dari orang-orang yang membawa cambukan seperti ekor sapi. Imam Nawawi rahimahullahu taala berkata, fa amma ashabus siyati fahum ghilmanu walis syurtah. Artinya, adapun ashabus siyat itu orang-orang yang membawa cambuk, memukuli manusia dengan cambuk tersebut, maka yang dimaksud dengan mereka adalah yaitu para wali ataupun pemimpin-pemimpin yang mempunyai kekuatan, kewenangan, kekuasaan, ya, yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan. Bahkan Imam Nawawi mengatakan bahwa mereka adalah anak-anak dari para pemimpin. Anak-anak dari para pemimpin. Lihat lagi disebutkan oleh Imam As-Sakhawi penjelasannya, wahumul an a'wanudz zalamah
wa yutlaqu ghaliban ala aqbahi jama'atil wali. Dan mereka sekarang disebut sebagai para pembantu-pembantu pemimpin yang mereka berbuat zalim. Dan mereka jika disebutkan mereka adalah kroni-kroni pemimpin yang buruk. Wa rubbama tawassa'a fi itlaqihi ala zalamatil hukam. Dan bisa saja maknanya lebih luas lagi, yaitu para pemimpin yang zalim. Ya, sebagaimana ini disebutkan di dalam kitab Al-Isya'ah li Asyratis Sa'ah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dalil bahwa yang dimaksud dengan orang-orang yang membawa cambuk seperti ekor sapi yang akan keluar nanti di dunia, dan ini merupakan tanda hari kiamat, adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad. Disebutkan, yakhruju rijalun min hadhil ummah fi akhiriz zaman ma'ahum asyatun ka'annaha adnabul baqar yaghduna fi sakhatillah wa yaruhuna fi ghadabih. Akan keluar orang-orang dari umat ini di akhir zaman. Mereka membawa cambuk-cambuk seakan-akan seperti ekor sapi. Mereka keluar di pagi hari dalam kemurkaan Allah dan pulang di sore hari juga dalam kemurkaan Allah. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad, dan juga disahihkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dan juga oleh Imam Al-Hakim. Ini golongan pertama. Kemudian penulis mengatakan golongan yang lain, dan ini inti pembicaraan kita. Para wanita yang berpakaian tetapi pada hakikatnya mereka telanjang, yang berlenggak-lenggok kepala mereka seperti punuk unta yang tengkuknya panjang dan lurus. Bentuk tengkuknya panjang dan lurus. Lihat penjelasan dari Imam Nawawi terhadap hadis ini. Beliau mengatakan, amal kasiyatul ariyat, adapun wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang, fama'nahu takshifu syai'an min badaniha izharan li jamaliha. Maknanya adalah wanita tersebut membuka sebagian dari badannya, tidak ditutupi dengan pakaian untuk memperlihatkan kecantikannya. Fahunna kasiyat ariyat, maka merekalah wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Bahasa yang mudah adalah wanita yang berpakaian tetapi sebagian tubuhnya dibuka sehingga telanjang. Ini makna yang pertama. Imam Nawawi berkata lagi, waqila yalbasna thiyaban riqaqan tasifu ma tahtaha. Makna yang kedua, wanita memakai pakaian tetapi telanjang adalah para wanita tersebut memakai pakaian yang tipis, menerawang, transparan, memperlihatkan apa yang ada di belakang pakaian tersebut. Kasiyatun ariyatun fil ma'na. Maka kata Imam Nawawi rahimahullah, wanita seperti ini adalah wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang dalam maknanya. Ya, meskipun tertutup tapi sama saja telanjang karena dia memakai pakaian tipis, menerawang, kemudian transparan. Ini dua makna yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam Ibnu Utsaimin menambahkan makna dari wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang.
bi annahunna yalbasna albisatan qasiratan la tasturu ma yajibu sitrahu minal aurah. Bahwa yang dimaksud dengan wanita memakai pakaian tetapi telanjang adalah wanita memakai pakaian yang pendek, tidak menutupi apa yang wajib ditutupi dari aurat. Nah, ini sebenarnya hampir sama maknanya dengan yang pertama, memakai pakaian tetapi sebagian dibuka. Ya. Wa fussira bi annahunna yalbisna albisatan khafifah la tamna'u min ru'yati ma wara'aha min basyaratil mar'ah. Dan pendapat yang kedua sama juga dengan pendapat yang kedua disebutkan oleh Imam Nawawi dengan bahasa yang lain, yaitu perempuan memakai pakaian yang tipis yang tidak menahan pandangan apa yang di belakang pakaian tersebut berupa kulit wanita. Nah, kemudian beliau mengatakan wa fussirat bi an yalbasna malabisa dayyiqatin. Dan tafsiran selanjutnya, wanita memakai pakaian tetapi telanjang maksudnya perempuan memakai pakaian yang ketat. Fahiya satiratun 'anir ru'yah lakinnaha mubdiyatun lima fatinil mar'ah. Mungkin dia menutup pandangan, tidak terlihat kulitnya, akan tetapi memperlihatkan bentuk-bentuk tubuh wanita yang menggoda. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Berarti di sini ada 3 penafsiran. Memakai pakaian sebagian dibuka, memakai pakaian tetapi pakaiannya tipis menerawang. Yang ketiga, memakai pakaian akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk seluruh tubuhnya, seakan-akan melihat tubuh wanita tersebut. Apalagi di zaman sekarang, ya, memakai celana-celana legging ketat, begitu ketat, dan kemudian warna leggingnya persis dengan warna kakinya atau warna kulitnya, seakan-akan dia telanjang persis. Maka ini tidak diperkenankan dan diharamkan bagi wanita, dan dosa besar bagi wanita untuk memakai pakaian ini. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan, mereka telanjang yang berlenggak-lenggok, artinya adalah ma'ilat mumilat. Imam Nawawi menjelaskan apa makna ma'ilat mumilat yang diterjemahkan dalam buku kita, yang berlenggak-lenggok. Kata Imam Nawawi rahimahullah, faqila za'ighat an ta'atillah, yaitu wanita yang melenggok, menyimpang dari ketaatan kepada Allah. Wa ma yalzamuhunna min hifdzil furuji wa ghairiha, dan apa saja yang wajib dari menjaga kemaluan dan selainnya. Nah, ini yang disebut dengan ma'ilat, condong, mumilat, melenggak-lenggok. Maksudnya condong kepada maksiat yang semestinya mereka menjaga kemaluannya dan juga menjaga dirinya agar tidak berdosa. Wa mumilat yu'allimna ghairahunna mithla fi'lahunna. Nah, ini tafsiran. Ma'ilat tadi artinya adalah wanita-wanita yang condong, menyimpang dari ketaatan kepada Allah. Wanita-wanita yang condong menyimpang dari ketaatan kepada Allah, tidak menjaga aurat, tidak menjaga kemaluan, ini namanya ma'ilat, berlenggak-lenggok terjemahannya. Kemudian mumilat, ya, lihat bahasa Arabnya, yang punya bukunya perhatikan. Mumilat artinya adalah mereka mengajarkan selain mereka untuk melakukan seperti perbuatan mereka. Jadi bukan hanya melakukan sendiri, tetapi malah mengajarkan keburukan kepada wanita lain. Ini namanya mumilat. Kalau ma'ilat, dia sendiri yang menyimpang dari taat kepada Allah. Mumilat, ya, dia mengajari orang agar menyimpang dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, waqila ma'ilat mutabakhtiratin fi misyatihinna mumilat aktafuhunna. Yang dimaksud dengan ma'ilat, menyimpang, berlenggak-lenggok, yaitu
jalannya terlalu dibuat-buat, mutabakhtiratin fi misyahatihinnya, jalannya kadang-kadang zigzag, ya begitu. Kemudian mumilat aktafuhunna, yaitu pundak-pundak mereka sengaja dielak-elokkan sehingga menggoda para lelaki. Ini tafsiran yang kedua. Tafsiran yang ketiga, ma'ilat ilar rijal, mumilat lahum bima yubdina min zinatihinna wa ghairiha. Ma'ilat maksudnya condong kepada lelaki yang bukan mahramnya. Mumilat artinya adalah memperlihatkan kepada lelaki tersebut perhiasannya, kecantikannya, keindahan tubuhnya. Nah, itu hati-hati, ya. Makanya saya berpesan harus punya buku karena kita sangat fokus kepada kitab kita. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Kepala mereka seperti punuk unta yang tengkuknya panjang dan lurus. Kepala di sini maksudnya adalah rambut. Kepala rambut, ya. Seperti punuk unta yang tengkuknya panjang dan kurus. Coba perhatikan penjelasan dari Imam Nawawi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan runa ka'asnimatil bukht fa ma'nahu yu'azzimna ru'usahunna bil khumuri wal amami wa ghairiha mimma yulaffu ala ar-ra's hatta tushbihu asnimatal ibilil bukht. Hadha huwal masyhur fi tafsirih. Beliau mengatakan, Imam Nawawi mengatakan, makna dari ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah, yaitu kepala mereka seperti punuk unta yang tengkuknya panjang dan kurus, maknanya adalah para wanita membesarkan kepala mereka dengan ikatan jilbab mereka atau surban yang menutupi kepala mereka atau selainnya yang diputar-putar di atas kepala mereka sampai seperti punuk unta yang panjang dan kurus. Jadi di sini bisa saja, dan ini inti pembicaraan kita, bisa saja yang dimaksud adalah kain yang diputar-putar di kepala sehingga dikumpulkan di atas kepalanya. Ya, biasa kan seperti itu, kain ada yang dikumpulkan di atas kepalanya. Ada kain, ada rambut yang dikumpulkan kemudian ditutupi dengan jilbabnya sehingga seperti punuk unta. Ini dilarang dalam agama Islam. Sampai seperti punuk unta yang panjang dan kurus. Dan ini pendapat yang masyhur dari pendapat para ulama sebagai tafsirannya. Kemudian Imam Nawawi mengatakan qala Al-Maziri berkata wa yajuzu an yakuna ma'nahu yatmahna ila rijal wa la yaghdudna anhum wa la yunakkisna ru'usahunna. Yang dimaksud juga makna yang kedua adalah kepala mereka seperti punuk unta-unta yang tengkuknya panjang dan lurus, bahwa mereka senantiasa tamak, ya, melihat para lelaki dan mereka tidak menundukkan pandangan terhadap lelaki tersebut. Kemudian mereka mengangkat kepala mereka agar terlihat dan melihat para lelaki. Nah, ini ada beberapa tafsiran. Ada tafsiran pertama yaitu kain-kain diputar di atas, membesarkan kepala, atau rambut dikumpulkan di sini kemudian diputar kain sehingga seperti besar kepalanya. Atau ada pendapat yang kedua yang disebutkan oleh Al-Maziri rahimahullahu taala, bahwa para wanita tersebut sangat nakal, mohon maaf bahasa saya, binal terhadap para lelaki dan tidak menundukkan pandangan terhadap para lelaki, dan mereka senantiasa mengangkat kepala mereka agar terlihat dan dilihat oleh para lelaki. Ini penjelasan ini disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitab Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim.
Ini sebagai tambahan yang sudah kita pelajari para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana ada penjelasan lain untuk menambah ke ilmu kita. Di sana ada penjelasan lain bahwasanya Al-Munawi rahimahullah berkata, Al-Munawi ulama Islam abad ke 13 Hijriah, beliau mengatakan yaj'alna ala ru'usihinna ma yukabbiruha wa yu'azzimuha minal kharaq wal asaib wal khumur hatta tusbihu syai'an tushbihu asnimatal ibil. Mereka para wanita meletakkan di atas kepala-kepala mereka sesuatu yang membuat besar kepala mereka dan membesarkan kepala mereka berupa kain ataupun sesuatu, ya, khamar juga, sampai seperti punuk onta yang panjang dan kurus. Ibnul Arabi, seorang ulama hadis bermadzhab Maliki, mengatakan wa hadza kinayatun an takbiri ra'siha bil kharaqi hatta yudhannu ar-ra'i annahu kulluhu sya'ar. Yang dimaksud dengan kepala mereka seperti punuk unta, yaitu ini adalah bahasa kiasan bahwa para wanita tersebut membesarkan kepala mereka dengan kain sampai orang yang melihat mengira itu seluruhnya adalah rambut, karena kalau rambut panjang bagi perempuan adalah indah, ternyata banyak yang palsu seperti ini, ya. Bahkan saya pribadi kadang-kadang berpikir, itu kalau seandainya ada orang ahli make up, wajahnya ya tidak terlalu cantik, tetapi ketika di make up menjadi cantik luar biasa. Tetapi kan itu topeng, bukan asli. Makanya lebih baik kita memperhatikan kecantikan hati, kecantikan amal, kecantikan akhlak, ya, daripada hanya sekedar memperhatikan kecantikan luar yang akan rusak dan tidak sempurna. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita lanjut kepada hadis tadi. Mereka tidak masuk surga dan tidak akan mencium wanginya. Maksud tidak masuk surga ini adalah ancaman keras, ya. Dan maksud daripada tidak masuk surga bukan berarti mereka kufur dan bukan berarti mereka kekal abadi. Nah, itu garis bawahi, ya. Bukan berarti mereka kafir, bukan berarti mereka kekal abadi di dalam neraka, tetapi seperti maksiat-maksiat lainnya diancam dengan neraka, meskipun kata-katanya la yadkhulnal jannah, tidak akan masuk surga, bukan berarti tidak sama sekali, tetapi dia adalah seperti maksiat-maksiat lainnya. Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, karena seluruh maksiat jika seseorang mati di atasnya selain kesyirikan, maka pendapat yang benar dari ahlu sunnah wal jamaah adalah tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Insya'a subhanahu afa anhum wa ghafara lahum wa insya'a adzabahum. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menginginkan mereka diampuni, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa mereka. Tapi jika Allah menginginkan mereka disiksa, maka Allah akan menyiksa mereka, akan tetapi tidak kekal di dalam neraka. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 48, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni orang yang mensyirikannya dan akan mengampuni selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Kata-kata selain itu adalah seluruh maksiat, selain kesyirikan, kekufuran, dan kemunafikan. Maka berarti di bawah kehendak Allah, sesuai dengan kehendaknya diampuninya atau tidak. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Rasulullah SAW bersabda,
dan tidak akan mencium wangi surga. Ini menunjukkan bahwasanya surga memiliki bau wangi, ya. Surga memiliki bau wangi. Dan wangi surga itu tercium dari jarak sekian dan sekian, menunjukkan jarak yang sangat jauh, ya. Ini menunjukkan bahwa sangat merugi orang yang tidak masuk surga. Mencium baunya saja tidak, apalagi sampai masuk surga. Maka wahai para wanita, perhatikan tadi dosa-dosa yang tidak boleh dilakukan. Memakai pakaian tetapi telanjang dengan penjelasannya. Kemudian setelah itu melenggak-lenggok dengan penjelasannya sudah kita jelaskan. Kemudian setelah itu rambutnya, dan ini inti pembicaraan pada bab ini, rambutnya kepalanya diperbesar, ya, seperti punuk unta. Bisa diperbesar dengan kain atau bisa diperbesar dengan mengumpulkan rambut di atas kepala atau di kepala tengahnya. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan sekarang apa yang disebutkan oleh penulis. Beliau mengatakan, waqad fassara ba'dul ulama'i qawlahu ma'ilat mumilat bi annahunna yamtashitna al-mistah al-mila wa hiya mistatul baghaya wa yamshutna ghairahunna tilkal mistah wa hadhihi mistatu nisa'il infrinj wa huwa wa man yahdhu hadwahunna min nisa'il muslimin. Sebagian ulama telah memberikan penafsiran terhadap sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu menyisir rambut mereka dengan gaya sisi miring seperti gaya sisi pelacur, dan mereka menyisiri orang lain dengan gaya seperti itu. Nah, ini yang dimaksud dengan ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Rambut kepala mereka seperti punuk onta yang tengkuknya panjang dan kurus. Nah, ini gaya sisirannya seperti gaya sisiran para pelacur di zaman dahulu. Model sisiran ini, semacam ini adalah model sisiran orang-orang asing. Wanita muslimah ada yang mengikuti model seperti ini. Nah, ini dilarang, ya, karena model menyisir rambut ke samping seperti sisiran para wanita pekerja seks komersial di zaman jahiliyah, maka kita diharamkan untuk mengikutinya. Penulis kemudian mengatakan, wa kama, sebagaimana tumna'u al-mar'atul muslimah min halqi sya'ri ra'siha aw qassihi min ghairi haja fa innaha tumna'u min waslihi wa ziyadati alaihi bi sya'rin akhar. Sekarang masuk ke permasalahan baru. Kalau tadi model sisiran, model peletakan rambut, ya. Makanya kan bab kedua ini fi bayani ahkamin takhtassu bit tazayyunil jismi lil mar'ah. Penjelasan hukum menghias diri bagi wanita. Kalau tadi model sisiran, sekarang model rambut, ya, model rambut. Penulis mengatakan model sisiran seperti ini adalah model sisiran orang-orang asing, wanita-wanita muslimah, ada yang mengikuti model mereka ini. Sebagian wanita muslimah dilarang mencukur rambut kepalanya. Sebagaimana wanita muslimah dilarang mencukur rambut kepalanya atau memotongnya tanpa alasan tertentu. Demikian pula ia dilarang untuk menyambung dan menambah rambutnya dengan rambut orang lain. Ya. Ini dalam bahasa persalonan mungkin hair extension, menyambung rambut dengan rambut orang lain ataupun dengan bahan-bahan yang lainnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, lima fis sahihain la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-wasilata wal mustawsilah. Demikian dalam keterangan hadis yang terdapat dalam as-sahihain. Ya, as-sahihain adalah artinya dua kitab sahih. Dua kitab sahih. Dan dua kitab sahih yang dimaksud adalah kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nama asli kitab Sahih Bukhari yaitu
al-jami', al-musnad, as-sahih, al-mukhtasar min al-mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Ya, catat ya. As-Sahihain adalah dua kitab sahih, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan Sahih Bukhari sebenarnya bukan nama kitabnya Sahih Bukhari, akan tetapi terkenal dengan nama Sahih Bukhari karena penulisnya adalah seorang ulama dari daerah Bukhara, makanya disebut dengan Sahih Bukhari. Adapun nama lengkap dari kitab Sahih Bukhari, catat Al-Jami'u, Al-Musnadu, As-Sahihu, Al-Mukhtasaru min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi, ya, wa sunanihi wa ayyamihi. Adapun nama asli dari kitab Sahih Muslim, ya, secara sempurna namanya yaitu Al-Musnad, As-Sahihu, Al-Mukhtasaru minas sunani binaqlil adli anil adli ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, Al-Musnad, As-Sahih, Al-Mukhtasar minas sunan binaqlil adli anil adli ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah nama asli dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang biasa sering disebut As-Sahihain, yaitu dua kitab sahih. Kenapa dua kitab sahih? Ya, karena mereka berdua, Imam Muhammad bin Ismail bin Bardizbah Al-Bukhari, mensyaratkan di dalam kitab Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunani wa ayyamihi tadi, beliau mensyaratkan hadis-hadis sahih saja yang sangat sahih di dalam kitab Sahih Bukhari. Itu juga Imam Muslim rahimahullahu taala, beliau di dalam kitab Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar binaqlil adli anil adli ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam juga mensyaratkan hadis sahih saja, sehingga susah kita dapati atau bahkan mungkin sangat jarang kita dapati dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim hadis lemah. Kita lanjutkan. Demikian dalam keterangan hadis yang terdapat dalam As-Sahihain bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya Rasulullah SAW telah melaknat atau mengutuk wanita yang menyambung rambutnya dan wanita yang menyambung rambut orang lain. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang berkaitan bahwa Rasulullah SAW melaknat wanita yang menyambung rambutnya dan wanita yang menyambung rambut orang lain. Perhatikan sekarang beberapa penjelasan dari para ulama tentang hadis ini, ya, tentang hadis ini. Yang pertama yaitu hadis ini terdapat ancaman dan dosa besar. Saya ulangi, hadis ini terdapat ancaman untuk sebuah dosa, yaitu menyambung rambut dan menyambungkan rambut orang lain. Ini ancaman dari Rasulullah SAW karena diancam dilaknat. Kemudian faedah dari hadis ini juga bahwa hadis ini menunjukkan bahwa menyambung rambut dan menyambung rambut orang lain adalah dosa besar karena diancam laknat. Ya, karena diancam laknat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa yang diancam laknat akan diampuni oleh Allah, akan disebut oleh para ulama sebagai dosa besar. Dosa yang diancam laknat disebut oleh
para ulama sebagai dosa besar. Seperti Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, kullu dzambin khatamahu Allahu bil'nah au nar au azab fahuwa kabirah. Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan laknat, dengan neraka, dengan murka, dengan kemarahan, maka dia adalah dosa besar. Maka ini dosa besar, menyambung rambut, meminta disambungkan rambut, ini pun dosa besar. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran dari hadis ini juga yaitu makna laknat. Makna laknat. Laknat yang dimaksud di sini adalah al-ib'ad wa tardu min rahmatillah, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama rahimahumullahu taala. Ya, di dalam hadis-hadis yang berkaitan dengan laknat, maka maknanya adalah al-ib'ad wa tardu min rahmatillah, dijauhkan dan diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnul Athir di dalam kitab beliau An-Nihayah fi Gharibil Athar. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan tentang makna laknat. Laknat bisa dengan ucapan, bisa juga dengan perbuatan. Bisa dengan ucapan, bisa juga dengan perbuatan. Intinya bahwa hadis ini menunjukkan dilaknat dan itu dosa besar. Kemudian yang dimaksud dengan menyambung rambut, ya, menyambung rambut. Dijelaskan oleh para ulama, al-wasilah, kita baca dulu deh apa yang disebutkan oleh penulis biar tidak terdua-dua atau double penjelasannya. Penulis mengatakan, wal wasilatu hiya allati tasilu sya'raha bi sya'ri ghairiha. Al-wasilah adalah wanita yang menyambung rambutnya dengan rambut selainnya, ya. Wal mustawsilatu hiya allati ya'malu biha dzalik. Dan al-mustawsilah adalah wanita yang bekerja untuk itu. Bekerja untuk itu. Lima fi dzalika minat tazwir. Yang mana perbuatan itu merupakan pemalsuan karena menggunakan rambut palsu. Wa minal waslil muharram lubsul barukah al-ma'rufah fi hadzal zaman. Dan termasuk penyambungan rambut yang diharamkan adalah memakai wig yang telah populer di masa ini. Ini semua penjelasan dari penulis hafizahullahu taala. Kemudian kita baca. Rawal Bukhari wa Muslimun wa ghairuhuma anna Muawiyah radhiyallahu anhu khataba lamma qadima al-Madinah wa akhraja qubbatan min sya'ar atau qissatan min sya'ar. Al-Bukhari dan Muslim dan selain keduanya meriwayatkan bahwa Muawiyah radhiyallahu anhu berkhutbah ketika ia datang ke kota Madinah. Ia mengeluarkan segulung rambut dan guntingan rambut lalu berkata, "Ma balu nisa'ukum yaj'alna fi ru'usihinna mithla hadza?" Mengapa wanita-wanita kalian membuat model seperti ini di atas kepala mereka? Kemudian sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min imra'atin taj'alu fi ra'siha sya'ran min sya'ri ghairiha illa kana zuran." Tidaklah seorang wanita memasang atau menyambung rambut orang lain di atas kepalanya melainkan itu adalah pemalsuan. Wal barukah sya'run sina'iyun yushbihu sya'rul ra'si fa fi lubsiha tazwir. Artinya wig adalah rambut buatan atau sintetis yang menyerupai rambut kepala dan mengenakannya adalah pemalsuan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini penulis di awal-awal tadi menjelaskan makna al-wasilah, yaitu wanita yang menyambung rambutnya. Wanita yang menyambung rambutnya.
Dijelaskan oleh Imam Nawawi, al-wasilah hiya allati tasilu sya'ral mar'ah bi sya'rin akhar, yaitu wanita yang menyambung rambut wanita dengan rambut yang lain. Sama seperti yang dijelaskan oleh penulis. Dan hadis-hadis ini sebagaimana sudah kita sebutkan adalah pengharaman tentang menyambung rambut, ya, pengharaman tentang menyambung rambut. Dan hadis-hadis ini juga menunjukkan bahwa menyambung rambut dan minta disambung rambut adalah dilaknat secara mutlak, ya, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang yang atau sebagian ulama dalam penjelasannya menjelaskan lebih rinci. In wasalat sya'raha bi sya'ri adamin fahuwa haramun bila khilaf. Sawa'un kana sya'ru rajul aw imra'ah wa sawa'un sya'ru al-mahram wa zawj wa ghairuha bila khilaf li umumil ahadits. Wa li'annahu yahrumu al-intifa bi sya'ri al-adami wa sa'iri ajza'ihi li karamatihi bal yadfanu sya'rahu wa dhafrahu wa sa'ira ajza'ihi. Artinya, jika ada orang yang menyambung rambut dengan rambut manusia, maka ini haram tanpa ada khilaf. Baik itu rambut laki-laki atau perempuan, baik itu rambut mahramnya atau bukan mahramnya. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam hal ini, karena diharamkan untuk mengambil manfaat dengan rambut manusia dan juga seluruh bagian-bagian dari manusia tersebut, karena kemuliaan manusia tersebut. Bahkan rambut manusia, kuku manusia, dan seluruh bagian-bagian dari manusia, jika sudah maka dikubur, ya, menurut pendapat ini. Wa in wasalat bi sya'rin ghaira adamin fa in kana sya'ran najisan wa huwa sya'rul maita wa sya'ru ma la yukal idza fasala fi hayati fa huwa haramun aidan lil hadits. Dan juga jika dia menyambung rambut dengan rambut selain rambut manusia, ya, selain rambut manusia, jika rambut tersebut adalah rambut yang najis seperti rambut bangkai atau rambut binatang yang tidak dimakan dagingnya, jika telah berpisah dari yang hidupnya, maka ini haram juga disebabkan hadis tersebut. Wali annahu hamlu najasatin fi salati wa ghairiha amdan, disebabkan juga karena dia berarti membawa najis di dalam salatnya atau di dalam selainnya secara sengaja. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, wa amma sya'ru tahir, adapun rambut yang suci, min ghairil adami, yang bukan dari rambut manusia, fa illam yakun laha zaujun wala saydun fahuwa haramun aidan. Kalau seandainya dia tidak mempunyai suami ataupun tidak mempunyai majikan laki-laki, yaitu budak maksudnya, maka ini diharamkan juga. Wa in kana fa thalathatu awjuhin ahaduha la yajuzu li dhahiril hadits wa tsani la yahrum wa asahhuha indahum in fa'alat bi idzni zawj aw sayyid jaza wa illa fa huwa haram. Artinya, dan kalau seandainya tidak ada selain itu semua, maka hukumnya jadi 3 macam. Yang pertama, tidak diperbolehkan, tetap tidak diperbolehkan. Meskipun dengan rambut selain manusia, dengan tidak ada najis, ya, tetap diharamkan. Nah, pendapat yang kedua, la yahrum, tidak diharamkan, ya, tidak diharamkan. Dan ini pendapat yang disahkan oleh sebagian mereka jika dikerjakan dengan izin suami atau tuannya, maka ini diperbolehkan. Kalau tidak, maka diharamkan. Kalau saya boleh meringkas apa yang sudah saya bacakan tadi dari penjelasan para ulama, bahwa para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika menyambung rambut dengan rambut manusia, maka diharamkan tanpa ada perbedaan pendapat padanya, ya, karena diharamkan untuk mengambil pendapat dengan bekas-bekas tubuh manusia, karena kemuliaan manusia tersebut, terutama seorang muslim. Kemudian yang kedua, jika menyambung rambut dengan selain rambut manusia, nah, di sini ada perincian lagi.
jika rambut tersebut najis maka tidak boleh. Jika rambut tersebut dari bangkai binatang maka tidak boleh, ya, tidak boleh. Nah, kemudian tetapi jika menyambung rambut dengan bukan rambut manusia, kalau seandainya mempunyai suami, tidak mempunyai suami dan tidak mempunyai tuan, maka juga tidak diperbolehkan. Nah, yang ketiga, kalau seandainya menyambung rambut bukan dengan rambut manusia, kemudian rambutnya tidak najis, kemudian dia memiliki suami atau memiliki tuan, maka di sini terdapat dua pendapat, haram dan tidak haram. Tidak haram dengan izin suami atau tuannya, dengan catatan tadi bukan dengan rambut manusia, tidak najis rambutnya, dan juga dengan izin suami atau majikannya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tambahan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang apa hukum memakai barukah, wig tadi dalam keadaan untuk suami, ya, untuk suami. Apa hukum memakai wig, rambut palsu untuk berdandan di hadapan suami? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, coba perhatikan sekarang bahwa sebagian ulama mazhab Hanafi memperbolehkan, mazhab Syafi'i memperbolehkan, ya, dan mazhab Hambali memperbolehkan kalau ada keperluan, dan mazhab Maliki pun memperbolehkan karena dia bukan termasuk dari menyambung rambut, dia meletakkan rambut, ya. Wallahu alam, apabila seorang wanita meletakkan wig untuk berdandan di hadapan suaminya, maka wallahu alam diperbolehkan asal tidak menyerupai diri dengan wanita-wanita kafir ataupun wanita-wanita yang diharamkan untuk diserupakan diri dengan mereka. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Saya lebih condong kepada pendapat tersebut, bahwa tidak mengapa seorang wanita untuk memakai rambut palsu untuk berdandan di hadapan suaminya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala menyatakan bahwasanya seorang perempuan menjauhi pemakaian wig, rambut palsu untuk mendandani dirinya, ya. Beliau mengatakan ammal barukah wa hakadha waslu sya'ri bisyar kulluhu munkar la yajuz. Adapun memakai wig dan demikian pula menyambung rambut dengan rambut, seluruhnya mungkar, tidak diperbolehkan, ya. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, an-naha 'anil wasl. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menyambung rambut. Wa la'anal wasilah wal mustawsilah, dan wanita dan Rasulullah SAW melarang atau melaknat wanita-wanita yang menyambung rambutnya dan minta disambung rambutnya. Wa hiya allati tadummu ila sya'riha sya'ran litadkhimihi aw litulihi aw takthiri, kullu hadza la yajuz. Wa hakadha lubsul barukah, yaitu wanita yang menyambung rambutnya
dengan rambut orang lain untuk menebalkan, memanjangkan, memperbanyak, seluruhnya ini tidak diperbolehkan. Dan demikian pula memakai wig, yaitu rambut palsu. Dan beliau berkata, qad thabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala lima ra'a dzalik bihadza halakat bani Israil lamma takhadhu qubbatan min sya'ar. Artinya telah tetap Nabi Muhammad SAW ketika melihat hal itu, beliau bersabda, dengan rambut model seperti inilah Bani Israel binasa. Perempuan-perempuan Bani Israel binasa karena mereka ketika mereka mengambil kumpulan rambut atau ikatan rambut disambung dengan rambut mereka. Jadi di sini terdapat dua pendapat para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan tidak mengapa untuk berdandan di hadapan suami, ada yang mengatakan diharamkan sama sekali. Baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan sekarang apa yang disebutkan oleh penulis. Baik, kalau seandainya rambutnya rontok ataupun rambutnya botak, laki-laki atau perempuan, bolehkah memakai rambut palsu ini? Ya, bolehkah memakai rambut palsu ini? Maka sama juga pendapatnya, bahwasanya jika seseorang ingin berhati-hati, hendaklah dia menjauhi pemakaian rambut palsu tersebut, baik laki-laki ataupun perempuan. Ya, wallahu a'lam. Kita lanjutkan sekarang. Ba. Wa yahrumu 'alal mar'atil muslimah idza izalatu sya'ril hajibain aw izalati ba'dhihi bi ayyi wasilatin minal halqi awil qassi aw isti'malil maddah al muzilah lahu aw li ba'dhihi. Diharamkan bagi wanita membuang kedua alis matanya atau membuang sebagiannya dengan cara apapun, baik dengan mencukur, menggunting, atau menggunakan obat pembuang alis mata. Ya. Kemudian penulis mengatakan, li'anna hadza huwa nams alladhi la'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min fi'latihi. Semua cara yang disebutkan di atas termasuk mencabut bulu alis mata, di mana wanita yang melakukannya telah dilaknat, dikutuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La'anan namisah wal mutanammisah. Nabi Muhammad SAW melaknat wanita yang mencukur atau mencabut bulu alis mata dan orang yang mencabut alis mata orang lain. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian penulis mengatakan, wan namisah hiya allati tuzilu sya'ra hajibaiha aw ba'dahu lizinah fi za'miha. An-namisah yaitu wanita yang mencabut bulu kedua alis matanya atau sebagiannya untuk kecantikan menurut pengakuannya, Wal mutanammisah allati yaf'alu biha dzalik. Sedangkan al-mutanammisah wanita yang melakukan pekerjaan seperti itu. Wa hadza min taghyiri khalqillah alladzi ta'ahada syaitan an ya'mura bihi bani Adam. Dan ini termasuk merubah bentuk kejadian, bentuk penciptaan yang mana syaitan telah bersumpah untuk mendorong manusia melakukannya. Ya, kama haitsu qala kama hakahu Allahu an la amuranna falyughayyirunna khalqallah, yang artinya sebagaimana Allah telah mengisahkannya, dan akan aku suruh mereka merubah ciptaan Allah, lalu benar-benar mereka merubahnya. Surat An-Nisa ayat 119. Kemudian para ikhwah, wa fis sahihi an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala la'ana Allahu al-washimat wal mustawshimat wan namisat wal mutanammisat wal mutafallijati lil husn al mughayyirati khalqallah.
Thumma qala ala al'anu man la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi kitabillahi azza wa jalla, yakni qauluhu wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Allah Subhanahu wa taala melaknat wanita yang mentato dan yang minta ditato. Kebiasaan orang Arab Baduy menggambar wajah di beberapa bagian tubuh mereka, yang mencabut dan bulu alis mata yang mencabut dan mencukur bulu alis mata dan mencukur alis mata orang lain, yang merenggangkan gigi untuk kecantikan, yang merubah ciptaan Allah. Lalu Ibnu Mas'ud berkata, apakah aku tidak melaknat orang yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan ia ada di dalam kitabullah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, apa yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Surat Al-Hasyr ayat 7. Ya. Kita mulai menjelaskan apa yang disebutkan oleh penulis di sini. Beliau mengatakan diharamkan bagi wanita membuang kedua alis matanya. Lihat halaman 34. Diharamkan. Kata-kata diharamkan berarti adalah di perkara yang dilarang oleh syariat dengan larangan yang tegas. Itu pengertian haram. Ma naha anhu syari'u nahyan jaziman. Perkara yang dilarang oleh syariat dengan larangan yang tegas. Kemudian yang bernilai wa yudhammu au ustuhiqqa al-iqab ala fi'lihi, wa yudhammu au ustuhiqqa al-iqab ala fi'lihi, yang bernilai dicela oleh syariat jika mengerjakannya atau diancam siksa oleh syariat jika mengerjakannya dengan sengaja tentunya, ya, setelah mengetahui hukumnya. Ini para ikhwah, diharamkan maksudnya adalah sesuatu yang dilarang oleh syariat dengan larangan yang tegas, yang bernilai diancam oleh syariat atau diancam siksa, dicela oleh syariat, yang bernilai dicela oleh syariat atau diancam siksa dengan melakukannya secara sengaja dan mengetahui hukumnya. Itu kata-kata haram, ya. Garis bawahi baik-baik. Sekali lagi, haram adalah sesuatu yang dilarang oleh syariat dengan larangan yang tegas, yang bernilai dicela pelakunya atau diancam siksa pelakunya jika dikerjakan dengan sengaja dan dalam keadaan mengetahui hukumnya. Diharamkan bagi wanita membuang kedua alis matanya. Alis mata di sini, ya. Ini alis mata. Di sini disebutkan izalatu sya'ril hajibain. Membuang, menghilangkan kedua alis matanya. Atau membuang sebagiannya dengan cara apapun. Sebagian, misalkan alis matanya, ya, terlalu ke bawah, maka atau terlalu ke atas, maka ditipiskan. Ini sebagian, tidak semuanya. Nanti kita akan bicarakan kalau seandainya di sini misalkan alis matanya dinyambung, ya, alis matanya nyambung, bolehkah itu dihilangkan sehingga tidak menyambung? Apakah dimasukkan dalam keharaman ini, ya? Apakah dimasukkan ke dalam keharaman ini? Kita akan bicarakan nanti. Baik dengan mencukur, ya, atau menggunting, atau menggunakan obat penghilang alis mata. Baik. Kemudian penulis mengatakan, semua cara yang disebutkan di atas termasuk mencabut bulu alis mata. Bulu alis mata, di mana yang melakukannya telah dilaknat oleh Rasulullah. Nah, dalilnya yaitu Nabi Muhammad SAW melaknat wanita-wanita yang mencukur atau mencabut bulu alis mata dan orang-orang yang mencabut alis mata orang lain. Dua-duanya kena. Yang minta dicabutin atau yang mencabutnya, dua-duanya dilaknat. Dan ini juga menunjukkan bahwa mencabut bulu alis mata, menghilangkan alis mata, dosa besar karena diancam siksa, ya, diancam laknat. Abdullah bin Abbas tadi mengatakan kullu dzambin khatamahullahu bil'nah au nar au azab au ghadab fahuwa kabirah. Setiap dosa yang diancam dengan laknat,
neraka, siksa, murka, maka dia adalah dosa besar. Jadi di sini diancam dengan laknat. Dan makna laknat sekali lagi diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah, dan seseorang tidak akan pernah bisa bahagia di dunia dan di akhirat jika dia diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di sini penulis mengatakan, beliau menjelaskan an-namisah, yaitu wanita yang mencabut bulu kedua alis matanya atau sebagiannya untuk kecantikan menurut pengakuannya. Mencabut bulu kedua alis matanya atau sebagiannya. Bulu kedua alis matanya dia dicabut ya sehingga hilang, kemudian nanti dia coret-coret ataupun dia tambal sulam lagi ya, dia tatoin ataupun tatonya permanen atau tidak, yang penting dia hilangkan di sini bulu alis matanya atau sebagiannya ya, sebagiannya karena mungkin tidak, menurut dia tidak cantik, tidak cocok dengan wajahnya, maka sebagiannya dia hilangkan atau semuanya. Baru setelah itu dia entah ditato permanen atau tidak permanen ataupun disulam masuk ke dalamnya ya, ini semuanya masuk ke dalamnya. Kemudian al-mutanam an-namisah, wanita yang mencabut bulu kedua alis matanya atau sebagainya untuk kecantikan menurut pengakuannya. Lihat kata-kata menurut pengakuannya di sini, yang bisa saya ungkapkan bahwa ciptaan Allah Subhanahu wa taala senantiasa sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik. Dalam bentuk yang paling baik. Maka wajah seperti ini yang Anda lihat di kaca Anda, di layar kaca Anda ini, ya, cocoknya punya alis ya seperti ini. Wajah Anda cocoknya punya alis seperti alis Anda. Itu cocoknya sesuai dengan ilmu dan hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan. Ya, adapun orang yang mengaku alis saya tidak cocok dengan wajah saya, ini hanya sebatas pengakuannya. Dan perlu diingat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, bahwasanya Allah itu Al-Hakim, Maha bijaksana, dan dalam penciptaan pun bijaksana, proporsional dan profesional, sesuai dengan kadarnya dan tepat, paling ahlinya. Sesuai dengan kadarnya dan paling ahlinya. Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq, Al-Hakim, yang Maha Pencipta dan penciptaannya penuh dengan hikmahnya. Seperti itu. Makanya sangat-sangat tercela merubah ciptaan Allah, karena Allah menciptakannya dengan ilmunya, dengan kuasanya, dan dengan hikmahnya. Nah, ini perlu diperhatikan, ya. Sedangkan al-mutanammisah adalah wanita yang melakukan pekerjaan seperti itu. Seorang wanita yang diminta untuk mencabut, menghilangkan bulu alis mata, maka ini disebut mutanammisah. Dua-duanya dilaknat karena melakukan perubahan penciptaan pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, dan ini termasuk merubah bentuk kejadian, bentuk penciptaan. Ya, itu yang dilarang dan itu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi Allah menciptakannya dengan ilmunya, yaitu Allah menciptakan sesuatu secara profesional. Benar-benar matang, benar-benar fi ahsani taqwim, di dalam bentuk yang paling baik. Ya, di dalam bentuk yang paling baik. Nah, apabila kemudian juga Allah menciptakannya dengan hikmahnya secara proporsional, bijaksana, letakkan pada tempatnya, alis di mana tempatnya, bulu mata, ada kelopak mata, ada retina, ada kornea, ada macam-macam yang ada dalam pada mata. Itu baru mata. Belum lagi wajah yang di dalamnya ada hidung, ada bibir, ada mulut, ada gigi, ada lisan, ada gigi geraham, gigi susu, ada gigi taring, dan semisalnya. Itu semua tidak sembarangan. Hidung di dalamnya ada lubangnya, kemudian ada bulu-bulu hidungnya, dan semisalnya. Ya, Al-Hakim, Al-Khaliq, Al-Hakim. Allah Maha Pencipta dan penciptaannya penuh dengan kebijaksanaan. Makanya tercela sekali yang merubah ciptaan Allah. Kemudian perlu diperhatikan, yang merubah ciptaan Allah berarti dia mengikuti langkah syaitan. Yang aturan syaitan, iblis harus menjadi musuh bagi kita, dia malah ikuti. Lihat, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang janji
iblis mengganggu manusia. Wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah, dan aku akan suruh mereka merubah ciptaan Allah. Lalu benar-benar mereka merubahnya. Di situ ada dua penekanan. Wala amurannahum, lihat bahasa Arabnya. Dan sungguh aku akan benar-benar. La'amna, la'a, lam di situ lamut taukid, nun di situ nunut taukid. Fala yughayyirunna, kemudian lam juga fala, lamul amr di situ, nun nunut taukid. Mereka benar-benar merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di situ yang tercelaknya. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin cukup waktunya karena kita mau masuk kepada pertanyaan. Semoga pada kesempatan yang lain kita bisa membahas hadis yang disebutkan pada halaman 35, hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tentang haramnya merubah dan menghilangkan kedua bulu alis mata. Demikian, wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan acara kepada saudara akhi Arifillah. Naam. Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jazakumullahu khairan kepada ibu yang bertanya atas pertanyaannya. Semoga kita senantiasa dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang agama ini, dan kemudian kita benar-benar mau mengamalkan agama ini dengan secara maksimal. Panjang rambut perempuan adalah pertama, seorang wanita muslimah dianjurkan untuk memanjangkan rambutnya dengan kepanjangan yang tidak menyulitkan mereka untuk beraktivitas dan tidak terlalu berlebihan. Ya, ini adalah kebiasaan wanita-wanita yang saleh dari mulai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana sudah kita jelaskan, rambut wanita adalah sumber perhiasan wanita, sebagaimana jenggot pada laki-laki sumber kegantengan seorang lelaki. Ya, maka seorang wanita jika ingin memanjangkan rambutnya, dia sangat dianjurkan untuk memanjangkan rambutnya dengan panjang yang tidak menyulitkan dia untuk beraktivitas dalam keadaan sehari-hari. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, la dharara wa la dhirar, tidak ada bahaya dan tidak mendatangkan bahaya. Maka rambut yang panjang dianjurkan bagi wanita memilikinya, tetapi jangan sampai menyulitkannya. Nah, adapun wanita tadi mengatakan bahwa rambutnya panjang, kemudian kalau digulung bukan di atas kepala, seperti membesarkan kepalanya. Maka kita katakan jangan sampai dia menggulungnya di sini ataupun di atas, akan tetapi dia sisir, kemudian setelah itu dia satukan, kemudian setelah itu dia ikat atau dia kepang. Itu adalah yang sesuai dengan disebutkan dan dilakukan oleh para wanita di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ya dijadikan sebagai disatukan kemudian diikat seperti buntut kuda, ya di sini seperti buntut kuda, maka ini dijauhi sebagaimana dilarang yang sudah kita sebutkan. Wallahu alam. Nah,
hukumnya orang yang melakukan cukur alis mata karena dia belum tahu hukumnya atau dalilnya? Apakah diperbolehkan memakai celah alis untuk melatakan alis? Ya, Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Di sini perlu ditekankan sebuah hukum dasar dulu. Semua hukum Islam akan berlaku jika didasari atas ilmu dan kesengajaan dan tidak dipaksa. Jika perbuatan seseorang didasari tanpa ilmu atau tidak sengaja atau dipaksa, maka tidak berlaku hukum-hukum tersebut. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW bersabda, Innallaha tajawaza li an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan untukku atas umatku sesuatu yang keliru, yaitu tidak disengaja atau lupa atau apa saja yang dipaksakan terhadap mereka. Maka hukum mencukur alis karena tidak tahu hukumnya, maka di sini dimaafkan di dalam agama Islam, tidak berdosa insyaallah taala. Akan tetapi dia kemudian harus bertaubat, dalam artian dia melepaskan dari perbuatan tersebut. Jangan melakukan perbuatan itu lagi karena sekarang sudah mengetahui hukumnya. Ya, jadi jika sebuah perbuatan didasari karena ketidaktahuan, karena ketidaksengajaan, atau karena dipaksa, maka ini tidak berlaku hukum-hukum padanya. Ya, tidak berlaku hukum-hukum padanya. Akan tetapi perlu diperhatikan, dia harus belajar ilmu agama sehingga mengetahui hukum-hukum Islam. Nah, kalau sudah terjadi dalam keadaan dia tidak tahu, maka semoga Allah Subhanahu wa taala dengan luas rahmatnya tetap memberikan rahmat kepada kita. Tetapi kemudian dia tidak boleh melakukannya lagi karena sekarang sudah tahu hukumnya. Nah, lalu apa yang dilakukan? Biarkan saja alisnya seperti itu. Jangan dicoret-coret, kemudian jangan ditambal sulam alis, maka ini akan melakukan dosa yang sama. Ya, demikian. Biarkan sampai tumbuh kembali. Wallahu a'lam. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik, perempuan jika dia memiliki kumis, maka pada saat itu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dilihat. Kalau kita perhatikan di dalam hadis-hadis yang tentang khisalul fitrah, yaitu hadis-hadis tentang perbuatan-perbuatan yang dikerjakan maka seorang manusia akan tetap pada fitrahnya, seperti hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, khamsun minal fitrah, 5 dari fitrah manusia, al-khitan wal istihdad wa qassus syarib wa natful ibti wa halqul ana. Wa halqul ana. Pertama berkhitan, kemudian memotong kuku, kemudian mencukur bulu ketiak, kemudian mencukur bulu kemaluan, dan yang terakhir yaitu menipiskan kumis. Taib. Menipiskan kumis berlaku pada laki-laki karena kebanyakan laki-laki mempunyai kumis. Lalu kalau seandainya perempuan mempunyai kumis, apakah pada saat itu dia diperbolehkan untuk menipiskan kumisnya? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya dia menipiskan kumisnya, maka tidak mengapa karena dia termasuk daripada khisalul fitrah, perbuatan-perbuatan yang diperbolehkan jika dikerjakan dan tetap akan menetapkan dia dalam keadaannya sebagai seorang manusia, ya, sebagai seorang manusia. Nah, ini para ikhwah. Adapun rambut-rambut seperti misalkan rambut yang menyambung di sini, ya, menyambung di sini, maka karena asal hukum mencabut
dan menghilangkan alis diharamkan, maka dibiarkan. Meskipun alisnya nyambung, perempuan alisnya nyambung, dibiarkan. Kecuali tatkala yushawwihul khilqah, sangat memburukkan penampilannya dan penciptaannya, maka pada saat itu dia tidak mengapa untuk menghilangkannya. Wallahu a'lam. Naam. Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa hukum mencabut uban? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seorang dimakruhkan untuk mencabut ubannya. Dimakruhkan untuk mencabut ubannya. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Ka'ab ibn Murrah radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syaba syaibatan fil Islam, kanat lahu nuran yaumal qiyamah." Barang siapa yang tumbuh uban di dalam hidupnya selama menjadi seorang muslim, maka bagi dia uban tersebut menjadi cahaya untuknya di hari kiamat. Cahaya untuknya di hari kiamat. Kemudian juga hadis yang lain di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad dari Amr ibn Abasah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syaba syaibatan fi sabilillah, kanat lahu nuran yaumal qiyamah." Barang siapa yang beruban di dalam jalan Allah, maka baginya cahaya pada hari kiamat. Di dalam hadis riwayat Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asy-syaibu nurul mu'min, la yashibu rajulun syaibatan fil Islam illa kanat lahu bi kulli syaibatin hasanah wa rufi'a biha darajah." Uban adalah cahaya bagi orang beriman, dan tidaklah seseorang beruban di dalam Islam melainkan uban tersebut akan menjadi kebaikan baginya sebanyak ubannya, dan diangkat derajatnya sebanyak ubannya. Nah, ini keutamaan orang yang memiliki uban, ya. Dan hadis tadi disahihkan oleh Imam Albani rahimahullahu taala. Di sana ada hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban yang menunjukkan larangan untuk mencabut uban. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tantaqibu asy-syaibu fa innahu nurun." Artinya, janganlah kalian la tantaffu syaiba. Janganlah kalian mencabut uban, fa innahu nurun yaumal qiyamah. Sesungguhnya dia adalah cahaya pada hari kiamat. Man syaba syaibatan fil Islam kanat lahu bi kulli syaibatin hasanah wa rufi'a biha darajah. Barang siapa yang beruban di dalam agama Islam, maka baginya terdapat pahala sejumlah ubannya dan diangkat derajat sejumlah ubannya. Nah, ini. Kemudian juga hadis riwayat Imam Ibnu Adi, kemudian Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman dari Fadalah ibn Ubaid radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asy-syaibu nurun fi wajhil muslim, faman syaa'a falyantafi nurahu." Artinya, uban adalah cahaya di wajah seorang muslim, maka barang siapa yang menghendaki untuk menghilangkan cahayanya, maka silahkan dia mencabut ubannya. Ya, makanya dimakruhkan di sini untuk mencabut uban yang ada di rambut, yang ada di jenggot, ataupun yang semisalnya. Wallahu alam. Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Maka jawabannya, ibu saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, dan hendaklah kalian berdiam diri wahai para wanita di rumah-rumah kalian, dan janganlah berdandan sebagaimana wanita-wanita Arab jahiliyah berdandan. Berdasarkan ayat ini, maka ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, seorang wanita diharamkan untuk berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, ya, karena itu kebiasaan Arab jahiliyah. Kemudian juga seorang wanita seluruh badannya adalah aurat, apalagi wajahnya adalah sumber dari kecantikannya. Al-mar'atu aurah idza kharajat istashrafaha syaitan. Wanita itu adalah aurat. Jika dia keluar rumah, maka syaitan akan memperindahnya, membuatnya indah di hadapan laki-laki. Maka saya berpesan kepada ibu, ketika keluar rumah, apalagi Anda seorang wanita yang sudah tidak bersuami lagi, jagalah diri dengan jilbab yang sesuai dengan syariat, kemudian tidak berhadap-hadapan dengan laki-laki yang bukan mahram, dan tidak berikhtilat dan berkhalwat di hadapan laki-laki yang bukan mahram, apalagi sampai memakai dandanan, bedak ataupun lipstik di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Tidak pantas dilakukan oleh seorang wanita muslimah, karena dilarang di dalam agama Islam. Bahkan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya itu adalah termasuk dosa besar. Umaymah bintu Ruqaiqah pernah membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan salah satu baiat yang beliau sebutkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Umaymah, "Wa bayyuka alla tusyriki billahi syai'an wa la tazni wa la taqtuli aw waladaki wa la taftarina bi buhtanin baina arjuliki wa lisaniki wa la tabarruji tabarrujal jahiliyatil ula." Aku membaiat engkau untuk tidak mensyirikkan Allah, tidak membunuh anakmu, tidak bersumpah palsu, atau tidak melakukan perbuatan zina, atau tidak berdandan. Lihat di sini, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya digandengkan dengan dosa-dosa besar, menunjukkan bahwasanya berdandan bagi seorang wanita muslimah tidak di hadapan suaminya adalah dosa besar. Dan juga saya berpesan kepada ibu yang bertanya, ketika Anda sudah tidak bersuami, alangkah Anda baiknya untuk mencari suami sehingga bisa menjaga diri Anda, menafkahi diri Anda, kemudian juga menjadi pemimpin keluarga sehingga benar-benar mengerjakan sunnah Rasul dan ajaran agama Islam secara sempurna. Semoga diberikan suami yang saleh yang senantiasa membimbing Anda sehingga menjadi imam di dunia dan masuk surga bersama di akhirat. Wallahu a'lam. Naam. Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya berpesan kepada wanita muslimah bahwa sebagian wanita muslimah melakukan kesalahan-kesalahan dalam menghias dirinya disebabkan karena kurang ilmu tentang tata cara menghias diri yang sudah diatur dalam agama Islam. Oleh karenanya, para wanita muslimah harus meluangkan waktu, harus benar-benar meluangkan waktu untuk menuntut ilmu syariat sehingga benar-benar bisa menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti permasalahan tadi, ya, menyambung rambut, kemudian juga permasalahan menghilangkan kedua bulu alis mata, kemudian juga permasalahan memakai pakaian tetapi telanjang. Berapa banyak mereka, sebagian wanita, dan mereka beragama muslim, wanita muslimah memakai pakaian tetapi telanjang. Ketika ditanya, sebagian mereka tidak mengetahui hukumnya atau tidak mengetahui ancamannya.
ancaman dari melakukan yang haram tersebut. Maka di sini diperlukan ilmu agama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Dan ilmuilah bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah, dan mintalah ampun atas dosa-dosamu. Lihat di sini Allah Subhanahu wa taala memulai firman-Nya dengan ilmu. Berilmulah sebelum berbuat, sehingga kita benar-benar bisa mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian wanita muslimah, sekali lagi saya katakan, sebagian wanita muslimah bermaksiat dalam perihal menghias diri dan berdandan disebabkan karena ketidaktahuan tentang ilmu hias diri dan dandan yang diajarkan dalam agama Islam khusus untuk wanita muslimah. Semoga kita senantiasa mendapat ridha Allah, dilindungi dan dirahmati oleh Allah di dunia dan di akhirat. Ini yang bisa saya sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.